Tangan Anissa dibuat gemetar memegang lembaran foto tersebut. Seiring gambaran ingatan saat dia menemukan foto Misa di dompet terkilas lagi dalam otaknya. Perasaan dia berkecamuk mulai berperang antara percaya atau tidak akan kebenaran yang ada di hadapannya saat ini. Jadi, wanita yang disukai oleh si Egi adalah Mbak Misa. Batin Anissa masih belum percaya akan kenyataan yang dilihat. Seringayan terulas di bibir Alan merasa senang saat melihat ekspresi wajah Anissa yang tampak terkejut dengan apa yang menjadi umpannya. Bagaimana Anissa? Kau sudah percaya kan kalau bocah itu benar-benar brengsek? Di mana lagi sifat dia yang tidak akan dibilang brengsek ketika kakak iparnya sendiri dia embat untuk selingkuh di belakang kakaknya? Ucap Alan memanasi membuat cengkraman tangan Anissa pada lembaran foto menguat geram. Dan asal kamu tahu, mereka berdua menjalin hubungan sudah hampir beberapa tahun lamanya. Dari ketika mbak angkatmu belum menjadi kakak ipar si bocah, hingga sekarang dia menjadi kakak iparnya, namun mereka masih setia berselingkuh di belakang Kak Arga Putra. Sungguh brengsek bukan sifat si bocah itu? Mendengar ocehan yang seakan merendahkan Romisa, seketika darah dalam tubuh Anissa serasa naik mendidih sampai ke ubun-ubun. Kedua mata dia mendelik tajam, lalu dengan sekuat tenaga Anissa mengumpulkan sisa-sisa tenaga dengan mengangkat sebelah tangannya. Lalu dia mengayunkan tangan menampar keras wajah Alan sehingga suara tamparan itu terdengar nyaring menghentikan ocehannya. "Ah, Nisa?" Dengan gerakan kaku akibat shock, Alan memegang bagian pipinya yang terasa berdenyut panas. Lalu secara perlahan melirik menggerakkan kepala lagi ke arah gadis yang sedang menatapnya dengan penuh amarah itu. Anissa menahan gejolak mual dan muak dari dalam dirinya terhadap lelaki yang ada di hadapannya. "Jangan pernah kau memfitnah mbakku. Kau tidak tahu apa-apa soal dia. Aku yang lebih tahu tentangnya. Jangan menilai dia dengan pandangan rendahan seperti itu. Dan asal kamu tahu, lelaki yang sedari tadi kau rendahkan itu adalah suamiku. Berhenti merendahkan mereka." Cerocos Anissa menggebu sampai napas dia memburu. Seperkian detik keheningan di antara mereka yang saling pandang, sampai akhirnya Alan terkikik menertawai dengan bibir tertangkup menahan kekehan geli. "Sungguh, awalnya aku tak percaya kalau bocah brengsek itu adalah suamimu. Tapi setelah kau mengatakannya langsung, membuatku semakin berhasrat ingin memilikimu, Anissa." Melihat itu tatapan Anissa bertambah tajam, tak gentar merasa ngeri. Apa benar dia Kak Alan yang selama ini aku kenal? Dasar gila. Apa ini sifatmu yang sesungguhnya? Seringayan jahat mengembang di bibir tipis Alan menatap lekat penuh maksud. Apa kau suka aku yang begini, Anissa? Kalau begitu, maka tinggalkanlah bocah brengsek itu dan kemarilah untuk hidup bersamaku. Decak Anissa merasa bergidik merinding geli. Laki-laki pengecut sepertimu, bagusnya kata brengsek itu untuk kamu bukan untuk dia. Ketus dia lalu dengan gerakan cepat Anissa menyibakkan selimut hendak bergerak turun dari ranjang di bagian sisi lain yang kosong. Namun baru juga sebelah kaki Anissa menapaki lantai, tiba-tiba, kepala dia terasa berat dan limbung berdenyut hebat, hingga pandangannya terasa berputar buram yang mau tidak mau dia langsung meraba ke sekitar untuk mencari pegangan agar tidak terjatuh. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku sakit sekali? Dan badanku juga serasa tak bertulang. Batin Anissa merasakan dirinya tak berdaya oleh serangan fisik lemah yang tak terduga ini. Sedangkan Alan yang melihat itu dibuat tersenyum menyeringai. Kemudian ia beranjak dari duduknya berjalan pelan memutari ranjang untuk mendekati Anissa dari sisi lain. "Kau tidak akan bisa lari kemana-mana, Anissa, karena kau sudah ditakdirkan hanya untuk menjadi milikku. Jadi ikuti saja keinginanku, tinggalkan bocah itu dan mari hiduplah bersamaku." Kedua mata Anissa mendelik tajam permusuhan. "Apa yang kau masukkan ke tubuhku?" Lagi-lagi senyuman senang berkedut di sudut bibir Alan. "Tentu saja hal yang bisa membuatmu menjadi penurut seperti ini," bisik Alan ke telinga gadis itu. "Sial, jika saja kondisiku tidak seperti ini, sudah kutinju dia dan kabur dari sini." Umpatan Anissa dalam hati seiring genggaman tangannya mengetat berjuang menahan sakit yang semakin menjadi.
Dia hanya bisa melirik sinis penuh permusuhan pada lelaki yang sedang tersenyum senang itu. "Lebih baik aku mati jika harus hidup dengan pria gila sepertimu," teriak Anissa tepat di hadapan wajah Alan yang memang cukup dekat. Gelak tawa menggelegar dari Alan. "Benar, aku sungguh sudah tergila-gila padamu, sayang. Tapi aku tidak akan mengizinkanmu mati sebelum aku puas memilikimu," bisik Alan seiring mendekatkan diri mengikis jarak antara dirinya dengan Anissa. Lalu tangan dia terulur hendak menyentuh sisi wajah Anissa, namun secara kasar Anissa menepis tangan itu lalu menaiki ranjang kembali untuk menghindar. "Kau mau kemana, sayang?" Seringayan Alan melihat pergerakan Anissa yang sudah merangkak di atas ranjang bergerak mundur dengan sisa kekuatan tenaga untuk menopang tubuh. Desis Anissa ketika tulang kering kakinya terbentur keras pada meja nakas. Lagi-lagi Anissa meringis merasakan perih saat lengannya tergores sebagian runcing dari ukiran kepala ranjang, sampai darah dari kulit putih itu merembes keluar. Alan yang melihat itu segera menaiki ranjang untuk mendekati gadis yang sudah berada di ujung ranjang sana. "Anissa, jadilah gadis penurut. Maka kau tidak akan terluka seperti itu. Jadi, katakan iya kalau kau akan hidup bersamaku." Tatapan Anissa berubah jijik, sudah tidak mempedulikan rasa sakit yang sedang mendera di sekujur tubuh. "Tidak akan dan tidak sudi," teriak dia hendak turun dari ranjang. Namun secara cepat Alan menarik sebelah tangan Anissa dan mendorong tubuh lemah gadis itu hingga terjatuh dan terbaring di kasur lalu memerangkapnya. Anissa dibuat kaku melotot terkejut pada lelaki yang berada di atasnya itu. "Dasar gila, menjauh dariku!" berontak Anissa dengan sisa-sisa tenaga yang lemas mendorong, memukul, bahkan menendang tubuh besar Alan yang tak bergerak sama sekali. "Brengsek, gila, menjauh dariku, menjauh!" Cercawan Anissa masih berusaha melepaskan diri dengan memukul walau itu tak bekerja. Sial, andai saja tubuhku tidak dalam keadaan seperti ini, sudah kupukuli dia." Batin Anissa menutupi ketidakberdayaannya. Alan menangkap lengan Anissa yang sedang memukulnya. "Lepas!" Anissa hendak menariknya, namun cengkraman itu cukup kuat. Kemudian Alan menyingkap lengan baju yang menutupi goresan luka berdarah yang menganga di lengan Anissa. "Kau benar-benar berdarah, sayang." Dia melabuhkan kecupan pada kulit lengan yang terdapat goresan itu, membuat Anissa bergidik ngeri dan jijik. Lepaskan aku dan menjauh dariku." Berontak Anissa sudah tak bisa apa-apa lagi untuk melepaskan diri akibat tubuhnya sedang lemah. Masih dalam efek obat bius, membuat air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya keluar juga. Alan kembali menatap wajah cantik gadis itu yang sudah berurayan air mata. "Maka jawablah iya untuk menikah denganku." "Kau gila, aku sudah menikah, bagaimana bisa aku menikah lagi denganmu? Lepaskan aku." "Padahal pernikahan kalian belum terdaftar di negara, tapi kau begitu bersikeras begini." Desah kasar Alan membuang muka seiring cengkraman di lengan Anissa semakin mengetat. "Apa boleh buat? Sejujurnya aku tak mau melakukan hal kasar seperti ini terhadapmu. Tapi hanya ini cara satu-satunya agar kau bisa menjadi milikku," ucap Alan sambil mencengkram kedua tangan Anissa dan mengikat kedua lengan itu dengan sebuah tali dasi. Apa yang akan kau lakukan?" Merinding bulu kuduk Anissa saat melihat tatapan lelaki itu berubah penuh nafsu. "Maafkan aku, Anissa. Hanya ini cara terakhir untuk membuatmu menjadi milikku," ucap Alan sembari melepaskan setiap kancing di baju kemejanya. Anissa menggeliatkan tubuh mencoba melarikan diri. Sialan, dia sudah gila, sungguh gila. Alan melemparkan baju kemeja miliknya ke sembarang hingga saat ini dia sudah bertelanjang dada. "Aku akan melakukannya Dengan sekuat tenaga Anissa menendang ulu hati Alan yang seketika lelaki itu mengaduh kesakitan. Dan tak mau melepaskan kesempatan itu dia langsung bergerak hendak turun dari ranjang. Namun dia malah berakhir terjatuh ambruk ke lantai karena kakinya masih terasa lemas. Ditambah pandangan yang buram serta kepala semakin berdenyut limbung berputar. Sial, ini sakit sekali." Caracawan serta ringisan Anissa sudah sulit bergerak lagi saking lemasnya tak ada tenaga.
Dan bersamaan itu tiba-tiba pintu kamar terbanting secara kasar oleh seseorang yang menendangnya. Suara langkah kaki memasuki kamar yang sontak Alan melirik tajam ke arah pintu. "Kau, bagaimana bisa kau menemukan tempat ini? Siapa itu?" Batin Anissa sudah diambang kesadaran sampai penglihatannya yang buram sudah berat untuk terbuka hingga menyipit sayu. "Brengsek, sialan!" Suara teriakan Egy langsung memberu lelaki yang bertelanjang dada itu, dan dia melampiaskan amarah yang sudah memuncak sedang membara itu memukuli Alan secara bertubi dan habis-habisan, sampai lelaki yang dipukuli tidak diberi kesempatan untuk melawan sama sekali. "Syukurlah, aku selamat." Batin Anissa merasa lega seiring kesadaran dia mulai memudar dan dia kembali tak sadarkan diri di tengah-tengah pembantaian Egy terhadap si Alan. "Beraninya kau menculik istri gue," ucap Egy meninju rahang Alan yang sudah bonyok oleh lebam. Dia milik gue." Alan masih bertahan mengulas seringayan sembari mengusap sudut bibir yang mengeluarkan darah segar. Lagi-lagi Egy melayangkan tinju. "Apa yang lo lakuin padanya, brengsek?" "Menurut lo?" tersenyum sinis Alan, membuat kemurkaan dalam diri Egy semakin membludak bergejolak membara. "Sialan!" Dia kembali mendaratkan tinju secara bertubi ke wajah tampan Alan dan bagian titik lain di tubuh. "Egy, stop! Alex segera menahan lelaki yang sedang mengamuk itu. "Berhenti, Egy, berhenti! Lepasin, gue belum puas menghajar si brengsek ini!" Berontak Egy dari tahanan Alex hendak memburu Alan yang sudah terkapar penuh lebam dan darah sudah tak berdaya. "Kau bisa membunuh dia, itu yang gue inginkan." Hasrat memburu yang ingin beradu jotos Egy masih membara. "Egy, berhenti!" Sentakan Alex membuat lelaki yang sedang dipenuhi amarah itu akhirnya terdiam. "Sebaiknya redakan amarahmu dan lihatlah Nona Anissa." Sadar akan tujuan utamanya, segera Egy mengendarkan pandangan mencari sesosok yang sangat dia cemaskan dan rindukannya itu. "Nisa," tercekat Egy begitu melihat pemandangan di ujung sana yang membuat hatinya terasa tersayat perih. Dia mengedihkan bahu melepaskan diri dari pegangan si Alex, lalu berjalan pelan mendekati gadis yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai itu. Sementara Alex mengurusi kegaduhan yang dibuat dengan menyuruh beberapa bodyguard memapah Alan yang sudah lunglai tak berdaya itu dan keluar kamar untuk berbicara pada Pak Atmaja yang berada di lantai bawah. Secara kaku dan pelan Egy merundukkan tubuh berjongkok dengan satu lutut ditekuk. Tangan dia yang diperban sudah dipenuhi oleh darah itu terulur gemetaran menyentuh wajah pucat Anissa. Seiring sebulir air mata merembes lolos keluar dari sudut mata Egy tak kuasa menahan perih akan pemandangan di hadapannya saat ini. Sayang, ini aku." Dia melepaskan ikatan tali di lengan Anissa yang meninggalkan bekas memar kebiruan yang lagi-lagi membuat hati Egy serasa tercabik. Secara pelan penuh kehati-hatian Egy merengkuh tubuh Anissa ke dalam rangkulan lengannya. "Anissa, sayang, bangunlah, aku di sini." Dia menepuk pelan pipi pucat Anissa. "Sayang, Anissa." Kemudian memeluk erat tubuh gadis itu berharap terbangun. "Maafkan aku yang datang terlambat. Maafkan aku, sayang. Kumohon, bangunlah, Anissa." Namun nihil Anissa masih tak sadarkan diri memejamkan mata. Lalu dengan hati-hati lagi Egy mengangkat tubuh lemah itu dan menggendongnya untuk dibaringkan ke atas ranjang. Kemudian Egy terduduk di sisi ranjang yang kosong. Dia meraih tangan Anissa yang terdapat memar bekas ikatan tali serta goresan luka menganga. Yang lagi-lagi darah dalam tubuh Egy mendidih diliputi api amarah. "Sialan brengsek, akan kupastikan kau menderita." Geraman dia disertai gemeretak gigi, dan tak sengaja pandangan Egy melihat lembaran foto yang berserakan di sekitar kasur. Dia mengambil salah satu lembaran foto tersebut yang seketika membuatnya tertegun melotot. Ini? Tercekat Egy kembali mengambil lembaran foto lain dan memeriksanya. "Anissa, apa dia melihat ini?" Kegelisahan Egy melirik gadis yang terbaring itu. "Sialan, aku benar-benar akan membunuhmu."
Geraman Egy lagi seraya meremas kuat lembaran foto tersebut. Tapi dia menatap Anissa kembali. Apa dia sudah terpengaruhi?